Jadi sebenarnya kami pada saat kejadian gempa waktu itu, kemudian sehari berikutnya kami mendapat telepon dari MDMC Jawa Tengah dan juga dari Majelis Diktilikbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa UMPP untuk siap bergabung dalam tim MDMC Pusat untuk berangkat ke Mamuju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Kemudian channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Nur Izzah, sarjana keperawatan, Bu ya, dan magister kesehatan. Beliau magisternya sebenarnya keperawatan, tapi dulu karena angkatan awal itu masih kesehatan. Ya, jadi Dr. Nur Izzah SKP MKes, Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Betul, Pak. Apa kabar, Bu? Sibuk? Alhamdulillah, biasa sih, Pak. Nah, saya langsung aja mau tanya, karena beberapa hari yang lalu saya membaca di media bahwa telah diberangkatkan tim kesehatan UMPP ke daerah bencana di Sulawesi Barat. Bisa diceritakan soal ini, Bu? Jadi sebenarnya kami pada saat kejadian gempa waktu itu, kemudian sehari berikutnya kami mendapat telepon dari MDMC Jawa Tengah dan juga dari Majelis Diktilikbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa UMPP untuk siap bergabung dalam tim MDMC Pusat untuk berangkat ke Mamuju, Pak. Hanya waktu itu karena itu kebetulan hari Jumat di UMPP itu hari terakhir kegiatan mahasiswa uji akhir semester, sehingga kami kesulitan untuk memberangkatkan teman-teman karena pada saat itu harus ke Mamuju selama 20 hari, sementara ya masih punya tanggungan untuk koreksi nilai dan lain-lain. Sehingga kami minta waktu untuk persiapan, minta waktu 3 hari, dan kebetulan kami bisa memberangkatkan pada hari Selasa minggu berikutnya. Ya. Jadi yang menjadi tim itu dosen atau mahasiswa, Bu? Yang jadi tim dosen, Pak. Memang untuk kegiatan tanggap darurat yang diperlukan di sana adalah tenaga ahli yang ikut mengatasi pada kondisi darurat bencana. Jadi yang kami kirimkan itu 3 itu dosen 2, yaitu dosen spesialis keperawatan medikal bedah, Pak. Karena pada kasus bencana itu dimungkinkan adalah banyak masyarakat yang terkena imbas dari bencana itu. Kami berkaca pada kejadian dulu bencana di Jogja. Kami pada kejadian di Jogja itu kami memberangkatkan ke sana. Yang kami temui di sana adalah beberapa di antara mereka adalah korban luka dan juga patah tulang juga akibat tertimpa runtuhan bangunan. Sehingga yang kami berangkatkan adalah 2 orang itu perawat spesialis medikal bedah dan 1 orang tenaga fisioterapi. Jadi 3 yang kami sebenarnya merencanakan berempat, tapi kemudian yang 1 itu perawat spesialis jiwa, tapi karena rombongan bertiga ini
menyiapkan kesiapan untuk berangkat itu tidak melalui jalur udara. Kami semula menyiapkan jalur udara yang teman dari keperawatan medika jiwa ini kebetulan kalau jalur udara jalur laut dia nggak kuat sehingga yang satu ini masih kita tunda untuk berangkat nanti pada tahap berikutnya. Jadi bertiga ini mereka tidak menyiapkan untuk kami tawari untuk lewat jalur udara, tetapi mereka bersikukuh kami akan lewat jalur darat dengan membawa segala perlengkapan barangkali dibutuhkan terkait dengan proses yang terkait dengan misalnya kegiatan keperawatan, khususnya ganti balut dan lain sebagainya itu. Sehingga mereka berangkat berempat dengan supir satu, membawa mobil sendiri dibawa ke sana. Ya. Kami tugaskan sampai tanggal 9 Februari, Pak. Ya, artinya bukan saja misinya ya, tapi proses keberangkatannya juga menempuh suatu prosedur yang tidak mudah, Bu ya. Perjalanan darat bawa mobil sendiri ya, betul. Kemudian naik kapal, Bu ya itu. 4 hari baru sampai, Pak. Ya. Sampai sana sudah capek sendiri itu. Iya, jadi satu tim ini bersikukuh kalau kami naik pesawat sampai di sana akan kerepotan karena kan daerah bencana itu kan dari satu tempat ke tempat lain butuh waktu. Ya. Sehingga kami harus datang ke sana dengan membawa mobil sendiri. Ya. Dan peralatan sendiri untuk membantu mereka. Ya. Sehingga persiapan dari sini itu membawa mobil, bawa peralatan, termasuk bawa tenda, termasuk bawa alat memasak seadanya, mereka bawa. Ya. Jadi siap untuk di sana. Jadi ini personil yang memang sudah pengalaman, Bu ya? Sudah. Jadi personil 3 ini sudah biasa, artinya beberapa kali ikut pelatihan tim yang diadakan oleh MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center. Ya. Ini yang sudah terlatih, Pak, memang. Ya. Dan sampai di sana mereka sampai berangkat hari Selasa, mereka sampai di sana itu hari Sabtu. Ya, sampai di sana itu bergabung dengan tim dari Muhammadiyah Pusat, MDMC Pusat. Dan saat ini dari bertiga itu di sana posisinya punya tugas masing-masing, Pak. Ya. Dipisah. Jadi yang satu itu menjadi tim dengan dokter bedah, jadi tim di ruang kamar operasi di Rumah Sakit Bayangkara. Yang satu di salah satu puskesmas, yang satu yang mobilitas keliling untuk memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat. Bu, itu semua perguruan tinggi Muhammadiyah terlibat atau UMPP ini termasuk yang khusus gitu? Jadi semua terlibat, Pak, insya Allah. Jadi dari pimpinan pusat Muhammadiyah khususnya dari MDMC bekerja sama dengan Lazismu penyokong dananya dan bekerja sama dengan Majelis Diktilikbang Muhammadiyah memang ada satu tim yang memang dibawa ke sana. Ya. Di setiap kejadian bencana, Pak, yang sebelumnya biasanya kalau ada kejadian bencana ini dari pendidikan itu datang yang belakangan. Yang paling depan adalah dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Namun karena informasinya karena kondisi pandemi saat ini di Rumah Sakit Muhammadiyah ini masih penuh dengan pasien COVID, mereka masih menangani pasien COVID sehingga yang berangkat duluan dari pendidikan, Pak. Baik, Bu. Jadi sebelum ini juga ada berita bahwa ratusan mahasiswa tingkat akhir UMPP juga terlibat menjadi relawan COVID. Itu gimana, Bu? Kalau mahasiswa kami, jadi begini, Pak. Awal wabah pandemi, kami memberikan bekal kepada mahasiswa sebelum mereka ini work from home ya, jadi kuliah daring, kita berikan bekal agar mahasiswa mampu memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat sekitar.
Itu di awal. Kemudian lewat jaringan alumni itu juga ada beberapa alumni yang menjadi relawan di Wisma Atlet. Itu lewat jaringan alumni. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kebetulan pada awal pandemi ini mahasiswa kesehatan utamanya Pak, yang praktek di rumah sakit semuanya ditarik. Kita tarik satu, yang kedua dari pihak rumah sakit pun mengembalikan mahasiswa ini ke kampus karena pada saat kondisi pandemi tersebut. Nah, kemudian dengan ditariknya mahasiswa dari rumah sakit ke kampus, ini kan mahasiswa masih butuh kompetensi, Pak. Untuk mencapai kompetensi praktek mahasiswa, mahasiswa kita pindahkan untuk mencapai kompetensi di komunitas, di masyarakat, yaitu di lingkungan sekitar mahasiswa itu berada. Kemudian kegiatan KKN mahasiswa tetap tidak kita berhentikan. KKN mahasiswa tetap ada di semester ganjil maupun semester genap. Dan saat ini pun ada kegiatan KKN yang diikuti oleh 92 mahasiswa, saat ini baru berjalan 1 minggu. Jadi KKN mahasiswa pun tetap kita adakan, namun yang biasanya KKN hanya di 1 atau 2 kecamatan, saat ini malah berjalan di 12 kecamatan dan malah di 4 kota dan kabupaten, Pak. Jadi kami membuat KKN mahasiswa di tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Ya, itu di mana saja, Bu? Kenapa? Di mana saja 4 kabupaten kota? Di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, kemudian Pemalang, kemudian yang kemarin baru selesai di Batang. Tapi yang semester yang saat ini kita berangkat di 3 kabupaten. Nah, kemudian mereka yang 1 kecamatan itu difokuskan di 1 kecamatan dan dipilih salah satu desa di situ. Jadi mahasiswa tidak lari dari kecamatan masing-masing. Mereka tinggal. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa di desa-desa itu, Bu? Dilakukan di desa-desa untuk mencapai kompetensi tetap utamanya memberdayakan masyarakat, yang juga kemudian mereka menjadi duta-duta COVID, artinya membantu masyarakat untuk bagaimana membelajarkan masyarakat agar tetap mempertahankan protokol kesehatan, terus memberikan pendidikan kesehatan, tetap pada seperti kegiatan-kegiatan KKN pada umumnya. Hanya beberapa kegiatan yang harus dilalui mahasiswa, ketemuan dengan pembimbing dan yang lain, sebagian dilakukan secara daring, Mbak. Jadi kalau ada kasus-kasus, misalnya ada yang terpapar gitu, mahasiswa terlibat apa enggak, Bu? Di masyarakat? Ya. Ya, mahasiswa tetap terlibat bersama perangkat desa, tetap terlibat untuk bisa membantu mereka untuk membawa kasus itu ke rumah sakit atau ke puskesmas tertentu karena mereka memang berada di masyarakat begitu, Pak. Yeah. Nah, kemudian untuk mahasiswa semester akhir dan mahasiswa profesi khususnya yang kesehatan, ini kan yang keperawatan ada pendidikan profesi. Yeah. Saat ini mereka justru mulai terjun lagi ke rumah sakit dan 60% justru mereka terjun di ruang COVID, Pak. Ruang keperawatan COVID. Jadi saat ini sebagian mahasiswa ada di rumah sakit. Kalau di Pekalongan yang buka menerima mahasiswa itu rumah sakit RSUD Bendan dan juga Rumah Sakit Tugu Semarang. Saat ini mahasiswa kami praktek di sana dan di ruang COVID. 60% ada di ruang COVID. Semua kami menerjunkan mahasiswa sebelum berangkat, kita rapid antigen dulu. Yang negatif itu berangkat, kemudian yang positif menunggu dia negatif dulu baru berangkat. Dan itu semua kita lakukan atas dasar persetujuan orang tua. Ada beberapa mahasiswa yang orang tuanya tidak mengizinkan untuk praktek di rumah sakit dan juga di luar kota, kita tetap mereka kita praktekkan di lingkungan sekitar sendiri. Ya. Itu sampai berapa orang, Bu? Yang tadi KKN, kemudian yang praktek di rumah sakit. Yang jadi kalau yang praktek di rumah sakit
200 lebih kayaknya, 300-an, Pak. 300-an, Pak. Praktek di masyarakat dan rumah sakit, jadi satu prodi sarjana keperawatan memang full praktek begini, yang kondisi saat ini. Dan juga yang profesi yang di rumah sakit Tugu itu ada 76 mahasiswa. Bu, itu berarti kerjasama dengan pemerintah daerah? Betul, kerjasama dengan, memang MOU kerjasama dengan rumah sakit memang ada kami, sehingga mahasiswa tetap berjalan. Dan KKN pun ya kami kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya, Pak. Ya. Itu bersifat rutin gitu atau insidental dengan pemerintah daerah? Kalau pemerintah daerah dan rumah sakit bersifat rutin, Pak. Kami selalu memperbarui MOU setiap 3 tahun sekali. Saya kira posisinya bagus sekali. Nah, sekarang saya mau dengar cerita mengenai UMPP sendiri, karena saya membaca bahwa ini gabungan dari 3 kampus, STIKES Muhammadiyah Pekajangan, STI Muhammadiyah Pekalongan, dan Politeknik Muhammadiyah Kajen. Pertama, kenapa tempatnya di Pekajangan? Dan yang kedua, pertanyaan saya, kenapa harus pakai kata Pekajangan, tidak Pekalongan langsung aja? Kami punya sejarah tersendiri, Pak. Sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan itu di Yogyakarta. Dan Pekajangan itu merupakan cabang kedua. Berdirinya Muhammadiyah. Ini sejarahnya. Setelah Jogja? Ya, iya betul, Pak. Dan bahkan dulu pelantikan pimpinan cabang pertamanya adalah yang melantik dari Pak almarhum Kiai Ahmad Dahlan sendiri. Jadi nama Pekajangan inilah merupakan nama sejarah bagi Muhammadiyah juga. Sehingga mengapa nama Pekajangan itu tidak hilang begitu. Bukan karena kelurahan Pekajangannya saja, tetapi memang ada nilai sejarah tersendiri bagi perkembangan Muhammadiyah. Jadi kampusnya itu memang di Kelurahan Pekajangan, Bu ya? Iya. Oh, jadi karena yang dulu kan kami terdiri dari 3, yang Politeknik Muhammadiyah Pekalongan yang ada di Kajen, kemudian STIKES Muhammadiyah Pekajangan ada 2 kampus semuanya di Pekajangan dan satunya di Ambu Kembang, dan kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan ada di Pekalongan. Nah, kemudian kami sepakat mengambil bahwa pusat UMPP ini ada di tengah-tengah, yaitu di Pekajangan, Mbak. Dan nama Pekajangan tidak kita hilangkan, tetap ada karena itu merupakan catatan sejarah tersendiri. Begitu. Itu apa ada juga kaitannya dengan kebijakan Pemkab Pekalongan yang menyediakan fasilitas untuk kampus-kampus perguruan tinggi yang mau home base-nya di Kabupaten Pekalongan? Ya, kami fasilitasnya ya bingung saya, Pak. Iya, kami fasilitasnya tetap di UMPP sendiri sih ya, Pak, karena kebetulan kami punya ada 4 kampus ya, yang Politeknik Pekalongan itu ada di Kajen untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, kemudian yang di STIKES itu Fakultas Kesehatan, dan yang di utara itu Fakultas Ekonomi. Masih menempati tempat sendiri-sendiri, kami belum punya lahan yang tentunya mestinya kami butuh lahan yang besar untuk pengembangan UMPP ini belum, Pak. Ya, tapi kan Pemkab menyediakan lahan untuk beberapa perguruan tinggi kalau tidak salah. Kami berharap begitu, bahkan informasinya katanya UMPP sama Unikal nanti akan disediakan dikasih lahan, tetapi kurang tahu ya kebijakan berikutnya, apakah nanti bupati yang baru memberikan itu, ya mudah-mudahan, alhamdulillah kalau begitu. Kami tunggu memang, Pak, itu, Pak. Saya kan dengar dari Undip dapat lahan, dari ITB kalau nggak salah ya, dari. Iya, yang dari Undip ada lahan di situ, Ya, yang jauh-jauh aja diberi, masa yang Iya, informasinya begitu, Pak, tapi belum kami dapatkan. Hanya memang saat ini kami lagi membangun gedung rektorat lantai 7
itu memang kami mendapatkan, jadi itu berada di tanah bekas, tanah tempat pembuangan sampah di tepi jalan yang bersebelahan dengan tanahnya milik Muhammadiyah cabang Pekajangan. Jadi ada di tengah-tengah itu. Nah, tanah itu tidak bertuan untuk bekas tempat pembuangan sampah yang kemudian dihibahkan ke kami untuk pembangunan gedung rektorat, Pak. Kami mendapatkan tanah itu seluas 1.400 meter persegi yang saat ini kami masih membangun gedung rektorat dalam proses insya Allah sudah mencapai 82%, Pak. Tinggal finishing nih. Ya. Baik Bu, mudah-mudahan benar-benar sikap Pemkab Pekalongan yang pengen menjadi pusatnya kampus-kampus perguruan tinggi itu juga berimbas lah. Mudah-mudahan Pak, saya juga mohon dukungan dari Pak Bambang nih, mudah-mudahan kami dapatkan juga untuk pengembangan memang. Ya, jadi satu perguruan tinggi kalau kampusnya terpisah-pisah juga akan repot memang Pak. Kami ada 5 tempat ini kebetulan. Iya Bu. Sekarang mahasiswa sudah berapa Bu? Mahasiswa sekarang home base student body aktif 2.606 Pak. 2.600-an ya. Iya. Lumayan lah. Tapi belum mulai meluluskan sarjana Bu ya? Oh, kami kalau dikatakan belum mulai meluluskan, kami sudah meluluskan Pak. Oh, artinya pada waktu terpisah-pisah itu ya? Mulainya. Setelah bergabung kami sudah mewisuda 2 kali. Oh iya, karena lanjutan ini Bu ya. Iya betul. Ya. Kami sudah mewisuda 2 kali dan kebetulan saat bergabung itu juga 3 bulan kemudian kami mengajukan akreditasi karena proses penggabungan itu alhamdulillah kami juga sudah terakreditasi B, Pak. Alhamdulillah. Oh, akreditasi B bagus. Iya. Kalau alumni sampai sekarang udah berapa Bu dari yang lama-lama itu? Kalau alumni, jadi alumni 5.000-an ya Pak ini. 5.000-an. Kami jadi kalau stikes sendiri yang dulunya kan yang stikes itu dulu dari SPK dulu, kemudian akademi perawat, kemudian akademi perawat dan akademi kebidanan, kemudian sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini sudah sejak tahun 2005. Terus kemudian SPK menjadi akademi keperawatan itu tahun 98. Jadi kami memang sebenarnya sudah tua Pak di Pekalongan ini. Kalau alumninya ada nggak yang sudah menduduki posisi sebagai apa gitu? Ya. Kalau alumninya, kalau yang di kesehatan sebagian besar di setiap rumah sakit ini ada, Pak. Ya, termasuk ada yang jadi dosen di kesehatan juga ada, gitu beberapa ada karena dulu kami juga termasuk akper yang periode yang lama ya Pak. Artinya di Jawa Tengah itu dulu waktu SPK di Jawa Tengah itu kan kami hanya 3 Jawa Tengah hanya 3 sekolah keperawat itu kemudian kami menjadi akademi keperawatan pun masih tahun 98 itu masih sedikit sebenarnya waktu itu. Baik Bu, sekarang saya akan pindah mengenai bagaimana kalau ada calon mahasiswa yang ingin mendaftar, prosesnya harus seperti apa? Oke, calon mahasiswa yang ingin mendaftar, kami saat ini sudah mulai buka juga Pak, pendaftaran kami buka online dan one day service. Itu bisa langsung online, pembayaran juga daftar ulang juga online. Ya, sehari bisa selesai. Kecuali yang kesehatan itu memang proses online selesai diterima dan nantinya sebelum masuk itu ada tes kesehatan dulu Pak. Ya. Karena yang kesehatan memang mensyaratkan harus tidak buta warna itu dan kemudian ada prodi tertentu, prodi keperawatan dan kebidanan itu ada syarat tinggi badan juga. Jadi nanti sebelum masuk dia harus tes kesehatan dulu. Kalau tes kesehatannya memang tidak memenuhi, ya diupayakan untuk pindah ke prodi lain begitu Pak. Kalau
awal kuliah tetap Juli Agustus itu Bu ya? Iya, awal kuliah September. Malah Kalau di September. pendidikan tinggi September, Pak. Ya. Minggu pertama September ya. Dan semester ini kami awal kuliah ya. Bahkan kami mulai dari awal ini belum bertemu dengan mahasiswa baru, Pak. Ketemunya lewat daring. Ya. Maksud saya setahun sekali Bu ya, kan ada yang setahun 2 kali gitu. Ya. Kalau yang akademik setahun sekali, kalau yang profesi setahun 2 kali. Yang kuliah dari mana saja Bu? Sekitar Pekalongan atau mungkin ada yang dari... Ya. Yang kuliah sih mayoritas dari sekitar Pekalongan, namun ada juga dari luar Jawa Tengah ya Pak ya, ada yang dari luar Jawa Tengah, dari Lampung ada, dari Sulawesi ada, kemudian dari DKI juga ada, ini yang dari luar Jawa Tengah Pak. Ini dari Padang juga ada, beberapa ada yang dari luar Jawa Tengah, tapi porsinya sekitar enggak sampai 5% yang dari luar. Ada yang dikirim pemerintah daerah gitu, dinas gitu, atau mungkin dapat beasiswa? Yeah. Kalau yang jalur kerjasama, kami beberapa kali mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya untuk peningkatan pendidikan untuk tenaga kesehatan. 2 tahun yang lalu kami selesai kerjasama dengan pemerintah daerah Kendal, kemudian juga pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, itu kami ada jalur kerjasama Pak untuk tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk yang reguler kami tidak ada, hanya jalur beasiswa, mahasiswa lewat jalur KIP. Ya. Untuk mahasiswa yang tidak mampu pun kami terima. Tahun ini kami terima 128 mahasiswa untuk masuk lewat jalur KIP, Pak. KIP itu? Jalur mahasiswa yang memiliki kartu KIP. Baik. Kalau 1 tahun yang daftar sampai berapa Bu yang diterima? Yang diterima tahun ini kami 684, Pak. Ya. Alhamdulillah di era pandemi ini pendaftar kami ada kenaikan 51 mahasiswa. 684 itu berarti tahun 2020 Bu ya? Nggih. Oh ya. Kalau 2021 pasti akan ditingkatkan kapasitasnya ya? Insya Allah kami ada tambahan ini di tahun ini, kami ada penambahan 2 program studi yang sebenarnya satunya sudah keluar di tahun lalu tapi mahasiswa sudah mulai perkuliahan, izinnya baru turun. Jadi ada program studi S1 Teknik Informatika dan program studi S1 Kebidanan. Jadi semua ada jadi berapa program studi Bu? Ada 17 Pak. 17 ya. Nggih. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu pada masyarakat, baik imbauan yang tadi kerjasama maupun yang calon mahasiswa, silakan Bu. Iya, terima kasih. Jadi UMPP saat ini telah membuka untuk mahasiswa baru dan kami ada kebijakan tersendiri di program tahun ini dan sebenarnya juga awal tahun kemarin ya, karena mahasiswa semester 1 ini juga kemarin sudah masuk di era pandemi. Jadi kebijakan yang kami lakukan pada tahun-tahun sebelumnya mahasiswa baru UMPP biasanya awal masuk itu harus biaya masuk itu harus dibayar di depan. Pada tahun ini penerimaan mahasiswa per tahun ini kami menggunakan online full, jadi one day service, dan kemudian terkait dengan pembayaran ini kami longgarkan, tidak harus awal sekali masuk melihat kondisi pandemi saat ini. Dan pada tahun ini kami menerima dengan berbagai ragam bentuk beasiswa yang kami keluarkan, di antaranya beasiswa KIP kami tetap berusaha untuk kami berikan, kemudian beasiswa untuk anak yatim yang merupakan beasiswa dari Yayasan Full,
mereka masuk sampai lulus ya tanpa dipungut biaya. Kemudian ada beasiswa mahasiswa siswa berprestasi. Kemudian ada termasuk beasiswa untuk siswa yang calon mahasiswa yang hafal Al-Quran. Ini beberapa beasiswa kita berikan untuk calon mahasiswa. Kemudian barangkali informasi yang bisa kami berikan juga, kami sudah terakreditasi B dan beberapa program studi juga sudah terakreditasi B. Jadi kecuali program studi yang baru yang masih dalam proses akreditasi. Dan di era pandemi ini juga untuk meningkatkan kualitas dari UMPP ini sendiri, UMPP tetap mendorong bagi peningkatan mutu pengajar, yaitu tenaga dosen. Ini tetap beberapa tenaga dosen yang saat ini masih mencoba untuk menempuh pendidikan di S3. Jadi kami menyelaraskan dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan mengupayakan adalah dosen untuk tetap melakukan mengasah dirinya, meningkatkan kualifikasinya sebagai seorang dosen dengan tetap untuk menambah jenjang pendidikan agar sampai ke S3. Baik, terima kasih sekali Bu atas semua sama-sama, Pak. Informasinya tentang Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ibu Dr. Nur Izzah SKP MKes, Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kami juga terima kasih Pak, bisa berkomunikasi dengan Bapak di sini. Ya. Semoga semua lancar, sukses. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.